Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Silka Sorizona dan selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam Galeri Publik, sebuah program informatif dan inspiratif untuk Anda. Dan kali ini kita akan membahas soal penyiapan sumber daya manusia kesenian menghadapi industri 4.0. Dan juga tentunya kita sudah memasuki era industri digital atau yang kita kenal dengan industri 4.0, tentunya ini serta target terciptanya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2025 ini tentunya menjadi suatu peluang yang luar biasa di era modern ini. Dan tentunya ini perlu ada sumber daya manusia yang mumpuni serta berkualitas di seluruh sektor. Dan salah satunya yaitu sektor tenaga kesenian yang juga perlu disiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kualitas hingga bisa menciptakan individu yang berkualitas pula. Dan tentunya salah satu cara untuk menyiapkan yaitu dengan melalui sertifikasi profesi berbasis kompetensi. Kita akan bahas tuntas pemirsa dengan tema kita penyiapan sumber daya manusia kesenian menghadapi industri 4.0 dan MEA. Tentu saja sudah hadir narasumber yang luar biasa sore hari ini bersama kami yaitu Dr. Restu Gunawan M.Hum. Beliau merupakan Direktur Kesenian Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat sore. Sore, Mbak. Dokter, luar biasa, terima kasih banyak atas kehadirannya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Dan juga narasumber kami yang kedua ada Dr. Suhendi Afrianto. Beliau merupakan penyusun SKKNI dan juga asesor. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dr. Suhendi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Dan pemirsa, tentu kita akan membahas soal tadi yang sudah disinggung, kita menghadapi era industri digital 4.0. Ini tentu menjadi fenomena yang luar biasa dan juga perlu menciptakan sumber daya manusia. Terlebih lagi ini menjadi concern utama Presiden Jokowi begitu untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Restu sendiri untuk hal ini? Jadi kan industri digital sekarang luar biasa. Betul. Masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi tentu dalam konteks berkesenian itu menjadi penting bahwa teknologi bukan menjadi musuh, tetapi bagaimana teknologi bisa berkolaborasi dengan kesenian kita yang begitu banyak, dan itu adalah potensi yang harus dikembangkan. Nah, tentu untuk melihat perkembangan ke depan seperti apa kan perlu sumber daya yang cukup bagus gitu. Nah, untuk itulah maka pemerintah ada program dalam tanda petik sertifikasi profesi kesenian. Nah, sebenarnya yang disertifikasi ini jangan sampai salah mengerti nih. Jadi dianggap kita mau mensertifikasi seluruh seniman. Yang disertifikasi adalah kompetensinya. Jadi bukan akan membatasi kreativitas teman-teman seniman. Kira-kira seperti itu. Jadi kompetensinya tentu akan kita tingkatkan. Kemudian kita, kalau kita berbicara seni sebagai profesi, maka harus ada standarnya. Betul. Nah, standar itu siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah pemerintah, kira-kira seperti itu. Baik, karena mungkin memang selama ini kalau istilah atau juga kesenian biasanya dianggap hanya sekedar hobi. Nah, betul. Kemudian untuk profesi sendiri itu jarang sekali begitu ya. Dan untuk kedepannya ini tentang persaingan di era ini sendiri, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, kalau dimanapun juga persaingan tentu akan terjadi ya, bahwa dalam berkesenian misalnya nih, kenapa kita membutuhkan seniman yang kompeten, kira-kira kan gitu, bahwa persaingan ke depan selama ini misalnya beberapa teman, nanti Pak Suhendi akan merangkan juga, teman-teman yang akan tampil di luar negeri ditolak di luar negeri, tidak bisa tampil karena tidak bersertifikat. Kemudian beberapa kasus misalnya setiap event-event internasional yang ada di dalam negeri, teman-teman kita sebenarnya kemampuannya cukup mumpuni, bagus, tapi karena tidak ada sertifikat kadang-kadang di level lower gitu kan. Sedangkan yang di atas-atas misalnya untuk sound engineering, tata panggung dan sebagainya dari luar. Padahal kita sebenarnya sudah mumpuni, cuman hanya problem di sertifikat saja padahal gitu. Dan sekarang pemerintah hadir untuk memberikan wadah untuk itu begitu untuk para seniman. Dan juga saya ingin ke Dr. Suhendi. Ini bagaimana kalau Pak Suhendi sendiri melihat kesiapan seniman-seniman kita nih untuk memasuki era industri digital 4.0 ini? Ya, saya kira setiap tantangan kan pasti ada peluang ya. Betul. Jadi mungkin di era industri 4.0 ini tenaga manusia bolehlah digantikan oleh mesin gitu ya. Bahkan sekarang trennya adalah kecerdasan atau intelektualitas juga sudah digantikan oleh mesin gitu ya. Tapi yang nggak boleh lupa ketika berbicara pada substansi estetika, sesungguhnya kan
kuncinya adalah di kreativitas. Nah, kreativitas inilah sesungguhnya yang tidak bisa tergantikan. Betul. Begitu. Nah, mengapa kita membangun SDM kesenian yang juga perlu kita dorong? Karena saya kira ini peluang, ya. Jadi teknologi bisa kita manfaatkan, tetapi kreativitas itu tetap hanya milik milik manusia yang punya talent tertentu. Dengan kompetensinya dia bisa menumbuhkan kegairahan tersendiri untuk masuk ke dunia kreativitas seperti itu. Nah, teknologi karena media, ya, teknologi harus dimanfaatkan. Betul. Nah, tapi dengan kreativitas yang nggak boleh diabaikan juga pada aspek apa? Aspek kecerdasan manusianya itu. Iya. Oleh karena itu saya kira kalau saya punya prinsip bahwa kreativitas itu kan berbanding lurus dengan kecerdasan juga, gitu ya. Nah, di era ini sesungguhnya bagi tenaga-tenaga kesenian ini peluang, ya, untuk masuk kepada persaingan itu. Tentu saja dengan model kreativitas. Coba bayangkan Indonesia itu kaya gitu ya. Betul. Dari Sangat Sabang kaya sampai Merauke itu luar biasa, potensi kesenian kita luar biasa. Kalau itu digali menjadi model kreatif, saya kira tidak akan mungkin kita tersisihkan begitu saja kalau memang kita punya niatan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira di era ini, ya marilah kita sama-sama memanfaatkan potensi itu menjadi model kreativitas untuk bisa bersaing di tataran manapun begitu. Saya kira begitu. Baik, luar biasa. Jadi memang kita lihat seniman-seniman di Indonesia, juga kesenian di Indonesia ini sangat banyak begitu, sangat beragam. Dan tentunya pemerintah wajib untuk hadir, untuk bisa memberikan wadah kepada mereka-mereka ini, dan salah satunya dengan sertifikasi profesi. Makanya ini kan menurut saya ini salah satu ya, salah satu modal kita ya untuk bisa bersaing gitu. Di samping mungkin banyak juga model yang lain, tapi melalui kreativitas inilah kita dorong gitu. Tapi melihat dengan banyaknya seniman untuk bisa mengetahui standar kompetensi dari yang bisa mendapatkan sertifikasi profesi ini seperti apa? Sebetulnya kan nanti mekanismenya banyak cara sih ya. Kalau kita lihat pada faktanya, kan tidak semua juga dalam tanda petik yang namanya seniman apakah memang ia kompeten kan begitu. Betul, itu pertanyaan mendasar kan gitu ya. Apakah yang namanya yang disebut seniman itu semuanya kompeten? Nah, justru dari situlah kita akan mencoba berangkat dari kondisi yang sangat holistik nanti ya. Ya memang kalau memang orang kompeten, ya kita tidak ada cara lain untuk diakuinya secara nasional nanti. Betul. Karena ini penting untuk memposisikan orang yang betul-betul memiliki kompetensi yang tinggi itu jangan sampai terkalahkan gitu loh. Nah, di era sertifikasi ini sebetulnya kita tujuannya ke arah sana. Jadi nanti kalau boleh dibilang ya emas-emas gitu ya. Tembaga ya tembaga kan gitu. Jadi kita nanti akan memilih gitu ya. Oh, ini memang betul-betul. Jadi kita juga membayangkan hari ini adalah semangatnya harus dibangun kembali. Apa? Kesetaraan. Maksud saya begini. Seniman-seniman yang mungkin ada di wilayah ibu kota, mungkin orang gampang ditebak gitu. Oh, ini seniman. Tapi coba bayangkan seniman-seniman yang jauh di pelosok sana, yang tidak terpetakan kan kasihan juga. Padahal mereka mungkin kompetensinya jauh. Lebih baik gitu ya. Betul. Nah, ini saya kira untuk menuju ke arah itu ya memang kita bertahap lah. Betul sekali. Baik Pak Suhendi, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu dengan tema kita hari ini penyiapan sumber daya manusia kesenian menghadapi industri 4.0 dan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan juga tadi kita sudah membahas nih mengenai bagaimana sih sektor kesenian itu sendiri menyambut atau juga memasuki era industri digital 4.0. Dan untuk Pak Restu sendiri, ini menyikapi persoalan ini, kebijakan dari Kemendikbud sendiri ini seperti apa Pak? Iya, jadi Mbak kan bisa bayangkan ya, seniman itu jumlahnya kan banyak sekali. Betul. Ada yang lulusan akademis, ada yang sifatnya itu tumbuh dari masyarakat pendukungnya. Jadi kan tentu ini kan harus sebagai potensi harus kita
mempunyai kesempatan yang sama dalam persaingan industrialisasi seperti ini, apalagi nanti masyarakat ekonomi ASEAN misalnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai penonton, kita tidak bisa menyiapkan untuk ekspansi, kira-kira kan gitu. Jadi untuk itulah kita sudah menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia, namanya SKKNI. Tentu ini hasil ini bukan kerjanya Kemdikbud sendiri nih Mbak, ini adalah kerja dari kami, didukung oleh teman-teman seniman, juga dari Kemenaker gitu. Jadi, nah sampai tahun ini kita sudah ada 5 standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu ada musik, ada SKKNI tari, ada pertunjukan, teater, dan seni rupa. Nah dari itu kita sudah ada 53 jenis keahlian, kira-kira kan itu. Itu bermacam-macam. Nanti Pak Suhendi pasti hafal karena beliau juga menyusun juga. Nah, dengan harapan dengan kita sudah punya standar kompetensi kerja nasional ini nanti, kan ada tiga layer sebenarnya. Lembaga ada sertifikasi itu, lembaga sertifikasi profesi 1 itu adalah untuk lembaga-lembaga pendidikan, ada lembaga sertifikasi 2 untuk kementerian, ada lembaga sertifikasi 3 untuk yang profesional. Nah harapannya tentu anak-anak misalnya nih, ada anak-anak dari ISI atau SMKI misalnya, dulu SMKI, sekarang SMK, macam-macam itu ada banyak sekali. Anak-anak yang lulus itu nanti selain lulus secara akademis, diharapkan dia mempunyai kompetensi. Jadi begitu lulus, dia ikut ujian kompetensinya. Jadi ketika dia keluar dari lulusannya, dia sudah siap bersaing dengan dunia kerja. Karena sekarang kan kecenderungan sekarang kan sektor-sektor pekerjaan ini tidak hanya menanyakan tentang ijazahnya saja, tapi kompetensinya apa. Misalnya kompetensinya di musik apa, kira-kira kan. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Nah ini tentu ini perlu kerja keras bersama nih dengan sekolah-sekolah tadi ada ISI dan sebagainya. Nah katanya dengan teman-teman yang profesional lembaga sertifikasi 3, kita akan mendorong nih Mbak, kawan-kawan mendirikan asosiasi sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi kita akan mendorong teman-teman supaya membuat asosiasi dan yang menguji adalah peer groupnya sendiri, kelompoknya sendiri itu. Jadi mereka diharapkan semakin banyak yang membuat asosiasi semakin bagus karena akan kompetitif. Nanti siapa yang bagus tentu akan masyarakat memilih ke situ, kira-kira gitu. Jadi kita akan mendorong juga untuk teman-teman asosiasi yang profesional membuat LSP 3 itu supaya ya itu tadi supaya mereka siap juga gitu. Nah tentu ini ada juga kalau sudah kayak misalnya nih Pak Suhendi sudah doktor, udah mumpuni kategori maestro gitu, nanti tentu ada beberapa tahapan, ada yang sifatnya itu portofolio, ada yang dan sebagainya. Jadi jangan khawatir ke teman-teman seniman nanti kita mau disertifikasi semua, tidak. Kalau yang sudah mumpuni maestro ya kita lewat portofolio saja, nanti asesor teman-teman yang kan Pak Suhendi ini kan juga asesor juga, jadi nanti bisa membantu kita bersama-sama. Baik, dan ini juga peluang nih ya untuk para pemirsa JAK TV yang merupakan seniman mungkin, apalagi dengan kompetensi yang luar biasa, dan ini peluang yang sangat baik yang harus diambil juga memasuki era industri digital 4.0. Tapi ngomong-ngomong soal SKKN ini sendiri, bagaimana sih Pak Suhendi kemudian proses penyusunannya, kemudian mekanismenya, hingga nanti mungkin impact-nya akan menjadi sangat luar biasa bagi sektor kesenian? Jadi sebetulnya prosesnya cukup panjang juga, karena memang dulu pernah ada juga SKKNI bidang musik tahun 2010 ya. Tapi nampaknya ada kekurangan yang belum sepenuhnya mengakomodir teman-teman yang ada di wilayah etnik gitu ya. Oleh karena itu saya kira SKKNI yang terbit 2017 kemarin itu kita melengkapi sebetulnya ya. Nah memang debatable sih di awal-awal, kita hampir 3 tahun ya nyusun ini. Karena memang banyak kepala kan banyak keinginan, tapi saya kira wajar karena setiap wilayah kebudayaan di Indonesia kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu yang agak sulit kita mengakomodirnya. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini kita coba dengan penuh perjuangan ya. Itu ratusan seniman, bahkan mulai dari seniman praktisi, yang juga seniman yang berangkat dari sekolahan-sekolahan akademisi, ada juga pelaku-pelaku di industri. Kita bertemu. Ya, kita bertemu dan kita susun bareng-bareng gitu. Jadi oleh karena itu
dokumen SKKNI yang sekarang sudah terbit itu sebetulnya insya Allah itu komprehensif karena melibatkan banyak elemen masyarakat gitu. Meskipun memang hanya perwakilan-perwakilan, dan saya kira mudah-mudahan SKKNI yang sekarang terbit ini juga mudah-mudahan bisa mengakomodir seluruh kepentingan. Nah, mengapa debat tebal? Karena memang terbentur pada soal pemahaman gitu ya. Nah, kalau sudah pemahaman kan artinya wilayahnya sudah wilayah ekosektoral kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, nanti ke depan kita juga ingin selalu menyempurnakan gitu. Karena bagaimanapun proses ini tetap berjalan dan dokumen-dokumen itu juga harus ada turunannya kan. Ini ada dokumen SKKNI sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi juga alat ujinya kan harus ada juga. Nah, itu dia. Apakah materi uji kompetensi yang disebut dengan MUK atau modul-modul pelatihan jika memang dibutuhkan. Dan melalui Direktorat Kesenian kita sedang menyusun itu semua supaya semuanya bisa nanti sudah siap gitu ya. Semua sudah siap dan rencananya ya memang kita sudah punya asesor di LSP 2 ini. Mudah-mudahan tahun depan ya Pak Direktur kita bisa berjalan gitu. Handicapnya pasti ada lah karena memang belum sepenuhnya paham ya tentang bagaimana SKKNI itu sertifikasi profesi ini dipahami secara lebih lebih mendalam gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita juga butuh untuk sosialisasi itu ya. Betul. Gitu. Dan juga ini perlu wajib tahu nih untuk para seniman khususnya sekarang sedang menonton tayangan ini perlu mempersiapkan diri untuk bisa makin kompeten di bidangnya begitu ya, khususnya di bidang kesenian. Kami akan kembali pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik. Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu dengan tema kita penyiapan sumber daya manusia kesenian menghadapi industri 4.0 dan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan juga ini saya ingin menanyakan lebih lanjut nih kepada Bapak Suhendi terkait ini di kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Nah, ini bagaimana? Ini tanggapan Bapak terhadap mungkin pasti ada saja yang kontra terhadap kebijakan ini padahal mungkin impact-nya juga luar biasa. Ini seperti apa? Ya memang pro kontra itu pasti terjadi. Betul. Ya. Tapi saya pikir itu dinamika yang positif lah ya. Karena bagaimanapun kita juga harus cepat tanggap ya mengenai respon itu. Kan begini, sertifikasi ini kan seolah-olah gitu ya. Seniman itu dihadapkan dengan sebuah peraturan ya yang cenderung gitu ya mengikat dan membelenggu. Padahal sesungguhnya nggak demikian gitu ya. Jadi kalau logikanya saya balik aja, bukan kewajiban tetapi hak seniman untuk mendapatkan sertifikasi kan gitu. Mengapa hak seniman? Karena kan mereka sudah kompeten. Betul. Ya. Jadi tinggal bagaimana secara formal mereka itu memang diakui gitu loh. Nah, karena memang dulu itu ada kecenderungan ini wajib, kalau enggak nanti enggak bisa. Nah, enggak juga begitu. Nah, karena memang sifatnya seperti itu, untuk di awal-awal kita tawarkan. Ya kan, Mbak ya? Siapa yang mau gitu. Ya silakan. Kalau yang mau ikut mekanisme kan. Betul. Gitu. Mekanisme kan ada dua. Tadi sudah disinggung. Jadi ada yang uji kompetensi caranya langsung, ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu portofolio ujinya. Siapa yang nanti diuji portofolio? Ya seniman-seniman yang sudah hebat-hebat lah. Ya kan? Yang sudah setingkat maestro, yang sudah setingkat empu kalau di seniman-seniman etnik gitu ya. Tinggal portofolionya kita nilai, kita pelajari, dan kita rekomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi, kan selesai gitu. Iya, betul. Nah, untuk siapa diadakan uji kompetensi? Ya mungkin ya yang tadi juga disinggung, di jalur pendidikan formal kan ada anak-anak SMK atau anak-anak mahasiswa yang memang baru akan menjelang masuk ke dunia kerja. Nah, itu mungkin bisa kita ukur. Tapi saya kira semuanya terpulang lagi kepada niatan yang baik gitu. Karena negara juga melalui Direktorat Kesenian ini kan sudah memposisikan sebagai fasilitator gitu ya. Jadi manfaatkanlah fasilitas itu untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Bayangkan kalau nanti kita masuk ke era masyarakat ekonomi ASEAN di mana semuanya bisa diukur dengan kemampuan itu. Kalau semua sudah dipersiapkan, sertifikasi itu sudah didapatkan, saya kira kan
nanti tinggal dilaksanakan begitu. Ya, betul. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, kalau seniman tidak punya sertifikat nanti bagaimana? Ya tidak jadi masalah begitu. Bisa main bisa saja gitu. Tetapi kalau regulasi itu nanti berlaku, salah satu contoh kasus ini, mohon maaf ya, ketika ada beberapa seniman yang main di Eropa, kemudian ditanya sertifikasinya nggak ada, bisa dibayangkan nggak itu seniman itu dipulangkan lagi gitu. Ini sesungguhnya sesuatu hal yang memang perlu diketahui bersama. Betul. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, meskipun tidak banyak ya. Tapi saya kira seniman-seniman terutama yang sudah ada di wilayah industri sudah sangat terasa betul dampaknya begitu. Nah, oleh karena itu saya kira penyiapan inilah yang sesungguhnya sedang kita laksanakan. Nanti urusan mau dimanfaatkan atau tidak, saya kira soal lain. Baik. Ya, Dan gitu. juga untuk Pak Restu mungkin ini terakhir bisa disosialisasikan kembali kepada masyarakat untuk juga mungkin bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka supaya juga ini peluang yang luar biasa harus diambil begitu untuk para seniman. Silakan. Ya tentu makanya karena ada pro dan kontra, kami itu minta tolong teman-teman seniman-seniman, ada Pak Nano Riantiarno, Pak Miroto dan sebagainya. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman seniman juga yang sudah bekerja bersama ya untuk menyusun ini, juga dari percakapan, kemudian sosialisasi ke kampus-kampus, akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Nah, tetapi prinsipnya bahwa kita pemerintah harus menyiapkan ini. Baik. Suka tidak suka harus menyiapkan standar ini. Betul. Karena ke depan tentu ini sangat penting. Nah, perkara tadi karena sifatnya itu sukarela, ikut silakan, tidak ikut ya enggak apa-apa. Jadi tugas kita adalah mendorong teman-teman membuat bekerja bersama dengan pemerintah membuat standar, maka kami juga sudah menyiapkan modulnya. Kemudian tempat uji kompetensinya kita siapkan semuanya, pokoknya seluruhnya kita siapkan agar teman-teman merasa nyaman dan kita siap dengan kondisi apapun juga gitu. Jadi ini menjadi catatan kita penting betul bahwa ke depan 10 tahun lagi ke depan kita nggak tahu perkembangan digital seperti apa. Kalau kita tidak siap kita akan ketinggalan. Yuk kita sama-sama kita dukung untuk sertifikasi ini dengan menyiapkan seluruh infrastrukturnya untuk kemajuan kesenian Indonesia. Luar biasa, dan tentunya ini harus menjadi kerjasama kita semua, terutama seniman-seniman Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensinya. Dan semoga juga sukses untuk prosesnya, implementasinya. Semoga ini bisa mendapatkan dampak positif dan luar biasa untuk bagi para seniman dan juga sektor kesenian. Pak Restu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Suhendi, terima kasih banyak. Tentu lain waktu kami tunggu untuk hadir di sini kembali untuk memberikan sosialisasi juga informasi nih kepada para seniman-seniman dan juga pemirsa JAK TV tentunya. Pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh